Langsung ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua hari ini. Kondisinya lumayan ya, Malang saat ini. Tadi sebelum kimia pelajaran apa? Materi apa? Matematika, Mister. Matematika sama Bu Ade. Apa Bu Anda? Miss Wanda. Oh, matematika wajib berarti ya. Lumayan lah. Habis ketemu matematika, langsung ketemu kimia. Untuk hari ini, sebelum kita lanjut di materi selanjutnya, apakah ada pertanyaan terkait dengan materi sebelumnya? Silahkan. Belum. Aman ya. Berarti tugasnya sudah tersubmit semua. Kalau nggak ada masalah, kita masuk pertemuan hari ini. Semoga nggak lama-lama. Karena di pertemuan ini tinggal di bagian akhir dari bab pertama. Saya share screen dulu bentar. Tapi sebelumnya kita cek dulu kehadirannya. Afif ada? Ya, Mister, hadir, Mister. Aisyah, Hadir. Ananda, Fatimatus, Ananda Melinda, Hadir. Anaira, Aprilia, Hadir. Arshanda, Hadir, Mister. Aura, Hadir. Brako belum. Brian, Hadir. Brilian, Hadir, Mister. Dafarik, Hadir, Mister. Dania, Hadir. Denaya, Hadir. Esya, Hadir, Mister. Fadel, Faik, Hadir. Fatahila, belum. Kan Arte, Hadir, Mister. Mari Pangestu, Hadir, Mister. Hadir, Mister. Fikri, Muhammad Fikri, Hadir. Muhammad Mufik, Hadir. Muhammad Soleh, Hadir, Mister. Stephen, Hadir, Mister. Tegar, Hadir, Mister. ini Fatahila masuk. Fatahila, bentar ya, tak edit dulu Fatahila. Anera, belum gabung. Brako, Fadel, berarti kurang 3 ya. Baik, kalau itu kita langsung masuk di materi yang selanjutnya. Untuk materi kelas 12 di dan kita membicarakan masalah sifat koligatif larutan. Ini kok besar banget. Kemudian mulai dari awal sampai pertemuan kita sudah belajar baik yang bersifat elektrolit maupun non elektrolit. Ada titik bide, ada titik beku, ada tekanan uap dan sebagainya. Akan tetapi kita belum sempat bahas yang bagian ini, bagian terakhir, yaitu masalah aplikasi atau kegunaan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Karena ada 4 sifat koligatif, nanti kegunaannya dari keempatnya juga ada. Masing-masing punya ciri khas. Nah, misalkan ini, untuk penurunan tekanan uap, itu nanti yang real dalam dunia sehari-hari itu ini. Di laut mati, kalau kita berenang di sana, kita tidak bisa tenggelam. Karena kadar garamnya yang terlalu tinggi. Sehingga tekanan air ke atas itu luar biasa besarnya. Gitu ya. Kalau anak-anak bisa lihat di YouTube, ini videonya sangat banyak tentang laut mati itu.
Kemudian titik beku kegunaannya banyak. Salah satunya bisa digunakan untuk membuat eser yang bapak penjual di depan sekolah biasanya dulu ya, yang pakai dung gitu, itu pakai titik beku itu biasanya. Kalau kita masuk ya kita praktikum belajar membuat es dengan cara yang simpel, sederhana, menggunakan garam sebagai zat yang menahan titik bekunya tetap rendah. Titik didih banyak kegunaannya, titik osmotik juga banyak kegunaannya. Lah nanti tugasnya seperti apa? Tugasnya seperti ini aja. Ini. Jadi anak-anak tinggal mencari informasi, boleh dari internet atau apa, terkait dengan kegunaan sifat kualitatif dalam kehidupan sehari-hari. Terus anak-anak ngambil satu contoh untuk titik didih, satu contoh untuk titik beku, satu contoh tekanan osmosis, dan satu contoh tekanan uap. Bisa ditulis di sini, diketik di sini, jadi tulis tangan gitu ya. Anak-anak langsung download aja ini filenya, kemudian diisikan di sini. Nah, nggak lama, paling 10 menit anak-anak bisa menyelesaikan untuk tugas di pertemuan yang ini. Karena gitu. Ada pertanyaan terkait dengan tugas hari ini? Tidak ya? Nah, kalau tidak, di bab sifat kualitatif, kemarin kita sudah sempat berlatih beberapa soal sih. Akan tetapi, ada soal-soal yang standar UTBK itu belum sempat kita bahas. Kalau anak-anak sudah sempat download filenya, file modul, bisa dibuka, itu ada soal nomor 8. Nah ini adalah soal standar UTBK yang harus anak kerjakan nanti dalam waktu yang singkat. Coba ya, kita baca bareng, kita selesaikan bareng untuk soal yang nomor 8. Di antara larutan berikut yang isotonik. Nah, ini ada konsep ini. Ada konsep isotonik. Apa isotonik itu? Isotonik itu adalah konsep yang menyatakan bahwa tekanan osmotik antara zat di dalam dan di luar itu sama. Misalkan ada dua larutan, berarti tekanan osmotik zat pertama dan yang kedua itu nilainya sama. Nah, kalau soal ini berarti kita disuruh mencari tekanan osmotik dari 5 larutan ini. Tetapi yang kita cari adalah yang sama dengan urea. Urea itu berapa tekanan osmotiknya, garam dapur berapa, semuanya berapa, baru nanti kita bisa menentukan siapa yang isotonik dengan urea ini. Jadi, langkah penyelesaiannya adalah seperti ini. Kita hitung dulu tekanan osmotik untuk urea. Simbolnya pi ya, osmotik, rumusnya MRT. Karena urea bersifat non-elektrolit. Kemudian T-nya kita anggap tetap, dia tidak berpengaruh terhadap perhitungan. Jadi yang kita gunakan tinggal molaritasnya aja. Sehingga tekanan osmotik urea nanti 0,3 ini, 0,3 atm satuannya begitu. Berarti nanti di antara 4 larutan ini, mana yang osmotiknya sama dengan 0,3. Kita harus ngitung satu-satu. Misalnya yang NaCl. Cl itu kan sifat senyawa ion ya. Kalau di dalam air dia pecah jadi ini. Pecah jadi Na+ dan Cl- karena dia bersifat N itu apa kemarin untuk elektrolit? N adalah jumlah ion. Berapa jumlah ionnya? Jumlah ionnya adalah 2. Ini 1, ini 1. Berarti 2 ya. Berapa alfanya? Berapa alfanya? Alfanya adalah 1. Kenapa 1? Masih ingat? L adalah senyawa ion. Elektrolit kuat. Elektrolit kuat darahnya 1. Kalau sudah tinggal ngitung I-nya ini. Faktor Van Hoff-nya 1 ditambah N-1. N-nya 2 berarti ya. Dikali alfanya 1. Berarti I-nya ketemu 2. Masukkan ke rumus. RT dikali I. Karena dia bersifat elektrolit. RT ini nggak usah dihitung karena dianggap sama ini. Sehingga yang diperhitungkan tinggal M dikali I. Yaitu 0,15 dari soal ini. Dikali I-nya 2. Berarti ketemunya 0,3. 0,3 apa? Satunya juga sama dengan ATM. Ini 0,3. Ini 0,3. Kesimpulannya apa?
urea dan HCl adalah isotonik. Itu kesimpulan. Isotonik. Paham maksud saya ya? Paham. Paham, oke. Terus kalau 3 jawabannya masih benar kan gitu ya kalau di dalam soal UTBK. Berarti kalau ini isotonik, yang 3 pasti isotonik. Terus ngecek yang mana? Biar kita lebih cepat jawabnya. Cek yang nomor 4, yang paling mudah. Apa ini? Glukosa, sifat non-elektrolit. Berarti rumusnya MRT kayak tadi, kayak urea. RT-nya nggak dipakai, berarti tinggal pakai M-nya, berarti 0,3. Dapat dari ini ya, 0,3. 0,3 apa? Juga 0,3 ATM. Kesimpulannya, glukosa ini juga isotonik dengan urea. Nah gitu. 1 isotonik, 3 isotonik, 4 isotonik. Yang 2 kira-kira gimana? Iya. Isotonik juga. Ya pasti isotonik gitu lah. Ini adalah strategi jawab soal yang berhubungan dengan pernyataan ini. Kalau 1 benar, 3 masih benar. Langsung cek nomor 4. Kalau 4 benar, berarti jawabannya 1, 2, 3, 4. Tanpa harus ngecek yang nomor 2. Itu strategi jawab. Bisa ya, kayak gitu caranya ya. Oke, soal yang kedua adalah yang ini. Nomor 10. Nah ini juga kategori soal UTBK. Cuma gitu aja soalnya. Jawabnya ya apa? Di antara kelima larutan tersebut, manakah yang titik bekunya paling tinggi? Kita harus kenal konsep titik beku. Nah, titik beku itu begini. Tak copy ke sini soalnya ya, biar kita mudah. Titik beku tinggi itu adalah titik beku yang mendekati 0. Itu konsepnya. Misalkan min 1 dengan min 3. Berarti titik bekunya lebih tinggi yang siapa? Yang mana? Min Min 1. 1. Berarti yang mendekati 0, itu nanti titik bekunya akan jauh lebih tinggi. Nah, untuk kan data tanpa harus menghitung, itu strateginya ini. Yang mendekati 0, kita cari yang konsentrasinya paling kecil. Ada nggak yang paling kecil di sini? Ini 0,3, ini 0,5, ini 0,8, ini 0,2, ini 0,2. Berarti yang masuk kategori yang mana? 0,2, 0,2, 0, ini boleh diabaikan dulu. Itu caranya. Itu kriteria yang pertama. Yang kedua, dicari yang bersifat non-elektrolit. Ini elektrolit. Ini elektrolit. Ini juga elektrolit. Berarti untuk ini kita nggak bisa dapat data ini ya. Kalau sama-sama elektrolit, kita cari yang ionnya paling sedikit. Berarti kita ionkan. Nah ini, Na2CO3. Ionnya ada berapa? 2Na+. CO3 2 berarti 3. Ini ionnya juga ada 3. Sedangkan ini ionnya ada 2. Berarti titik beku yang paling tinggi yang miliknya siapa sekarang kesimpulannya? CuSO4. Simple ya? Gampang ya? Jadi kalau kita punya strategi, punya kemampuan analisis begini, soal UTBK model apapun itu harapnya lebih cepat. Begitu anak-anak. Baik, ada pertanyaan? Kalau enggak kita cukup, kita sudah selesai materi. Terus pertemuan selanjutnya itu besok apa Kamis ya? Kamis, Mister. Kamis. Berarti kita yang kedua, itu judul babnya adalah redoks dan elektrokimia. Ini butuh waktu, terutama yang di bagian redoks. Paling enggak pertemuan khusus redoksnya. Elektrokimia paling butuh 4 pertemuan. Jadi agak panjang ya, karena ada materi esensi utama yang harus disampaikan ke anak-anak. Baik, kalau nggak ada pertanyaan cukup untuk hari ini. Sambil saya cek tadi yang belum gabung. Aniara sudah gabung? Anaira dari tadi, jam-jam sebelumnya juga nggak ada, Mister. Oh nggak ada. Keterangannya nggak?
Nggak tahu. Oke, siap. Brako? Juga nggak tahu ya. Tapi tadi ada, Mas. Brako. Kurang tahu, Mister. Oh, nggak tahu. Kalau Fadel? Nggak tahu juga. Fadil hadir. Oh, hadir, Fadel. Oke. Jadi yang nggak ada cuma koyok falak. tinggal Aniara sama Brako aja ya. Baik, cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatannya. Kita ketemu lagi hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi